Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen penguji yang telah menyaksikan video presentasi saya, dan terima kasih juga kepada kedua pembimbing saya, Bapak Dr. Roni Eka Putra SIP MPA dan Bapak Dr. Randos Yoserizal MSI. Baik, perkenalkan, saya Dina Gustianingsi dengan nomor BP 1810842017. Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas tahun 2023. Izinkanlah saya mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Collaborative Governance dalam Pengelolaan Pariwisata Geopark Siloke di Kabupaten Sijunjung. Bab 1 Pendahuluan. Yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini yaitu yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Pasal 1 tentang kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat, dan pengusaha. Yang kedua, pariwisata merupakan potensi penggerak ekonomi baru yang berada di wilayah Sumatera Barat, termasuk Kabupaten Sijunjung. Kolaborasi antar aktor diperlukan dalam mengelola pariwisata, khususnya yang ada di Kabupaten Sijunjung. Karena potensi wisata yang ada di Kabupaten Sijunjung sangat banyak sekali. Namun, masih memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dalam mengelola pariwisatanya. Dalam mengelola pariwisata, pemerintah Kabupaten Sijunjung telah melakukan kerjasama dengan pihak lain seperti dengan BCA, dengan Pok Darwis Nagari Siloke, dan juga dengan LPPM Unan. Kemudian alasan dari pemilihan Geopark Siloke Kabupaten Sijunjung. Yang pertama, Kabupaten Sijunjung memiliki potensi wisata yang sangat banyak. Yang salah satunya keunggulannya yaitu Geopark Siloke yang memiliki aspek keanekaragaman geodiversity, biodiversity, dan cultural diversity. Yang kedua, Geopark Siloke berhasil meraih penghargaan sebagai Geopark Nasional pada tahun 2018. Yang ketiga, pemerintah Kabupaten Sijunjung menetapkan Geopark Siloke sebagai kawasan Geopark Ranaminang Siloke sebagai daya tarik wisata unggulan. Kemudian adalah destinasi wisata yang berada di kawasan Geopark Siloke. Fenomena empiris dan teoritis. Yang pertama itu masih adanya ketidakseimbangan sumber daya dalam berkolaborasi dalam pengelolaan pariwisata Geopark Siloke, di mana kemampuan yang dimiliki masyarakat untuk mengelola masih minim. Yang kedua, peran dari pihak swasta belum terlalu signifikan. Yang ketiga, pemerintah Kabupaten Sijunjung telah berupaya memajukan sektor pariwisata yang tercantum dalam misi kedua, Bupati dan Wakil Bupati terpilih, di mana pariwisata adalah merupakan salah satu arah dari kebijakan pembangunan ke depannya. Kemudian kolaborasi terjalin dalam pengelolaan pariwisata ini, yaitu antar OPD di Kabupaten Sijunjung, kemudian antar Dinas Pariwisata dengan BCA dan Pok Darwis Nagari Siloke, serta dengan pemerintah Kabupaten Sijunjung dengan lembaga perguruan tinggi yaitu LPPM Unan. Kemudian partisipasi antar aktor dalam kolaborasi ini sesuai dengan tupoksi masing-masing aktor yang berkolaborasi. Yang menjadi rumusan masalah dan penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana collaborative governance dalam pengelolaan pariwisata Geopark Siloke di Kabupaten Sijunjung. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis collaborative governance dalam pengelolaan pariwisata Geopark Siloke di Kabupaten Sijunjung. Adapun manfaat penelitian ini yaitu terbagi atas manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kemudian yang menjadi tinjauan pustaka. Penelitian yang relevan dalam penelitian ini yang pertama itu Muhammad Rozikin tahun 2019 tentang kolaborasi antar stakeholder Pentahelix dalam pengembangan kota kreatif di Malang. Yang kedua, penelitian yang dilakukan Safira Mediana Putri tahun 2019 mengenai kolaborasi pengembangan kawasan Geopark dalam mewujudkan destinasi pariwisata berkelas dunia di Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Vivi Atika pada tahun 2021 yang berjudul Collaborative Governance dalam pengelolaan komoditi kakao Nagari Salayo Kabupaten Solo. Kemudian teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori model collaborative governance menurut Ansel dan Gas.
di mana teori ini ada kondisi awal, yaitu ketidakseimbangan sumber daya dan insentif untuk berpartisipasi. Yang kedua, kepemimpinan fasilitatif yang terdiri dari penetapan kebijakan, memfasilitasi dialog, dan mengeksplorasi keuntungan bersama. Yang ketiga, desain institusional, yaitu partisipasi, aturan dasar yang jelas, dan transparansi pelaksanaan kolaborasi. Selanjutnya, proses kolaborasi, yaitu ada dialog antarmuka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, serta hasil sementara. Berikut ini adalah yang menjadi kerangka pemikiran dalam penelitian ini. Selanjutnya, definisi konsep. Collaborative governance merupakan suatu bentuk kerjasama antara individu maupun kelompok dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, pengelolaan adalah pemanfaatan sumber daya manusia atau sumber daya lainnya yang dapat diwujudkan dalam bentuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan penguasaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang ketiga, geopark. Geopark adalah sebuah kawasan yang memiliki unsur-unsur geologi terkemuka, termasuk nilai-nilai arkeologi, ekologi, dan budaya, di mana masyarakat turut serta dilibatkan untuk meningkatkan fungsi dari warisan alam tersebut. Berikut ini adalah definisi operasional dalam penelitian ini. Kemudian metode penelitian pada bab 3 terdiri dari pendekatan penelitian, yaitu deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, kemudian teknik pemilihan informan, purposive sampling, peranan peneliti di sini sebagai instrumen utama, kemudian proses penelitian, kemudian unit analisis adalah kelompok, teknik analisis data, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta teknik keabsahan data adalah triangulasi. Deskripsi lokasi penelitian. Gambaran umum mengenai Kabupaten Sijunjung. Kabupaten Sijunjung ini berada pada ketinggian 100 sampai 1.250 meter di atas permukaan laut. Secara administratif, Kabupaten Sijunjung ini memiliki luas wilayah 313.080 hektar yang meliputi 8 kecamatan, 61 nagari, dan 1 desa dengan 263 jorong. Kemudian gambaran umum mengenai Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sijunjung, di mana struktur organisasinya terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Keuangan dan Perencanaan, Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Bidang Pemasaran Pariwisata, Bidang Pemuda dan Olahraga. Bab 5, Temuan dan Analisis Data. Yang pertama, kondisi awal atau starting condition. Di sini ada ketidakseimbangan sumber daya. Dalam kolaborasi ini, ketidakseimbangan sumber daya dapat terlihat dari adanya ketidakseimbangan peran antar aktor serta kapasitas aktor dalam kolaborasi. Kapasitas ini terkait dengan kemampuan, keterampilan, dan pemahaman aktor. Dalam penelitian ini, ketidakseimbangan sumber daya dapat dilihat dari tingkat pendidikan antara aktor, pemerintah sebagai leading sektor, dan Darwisnya yang dapat dilihat pada tabel berikut. Jika dilihat dari peran aktor dalam kolaborasi tersebut, maka Darwis dalam kolaborasi ini hanya sebagai aktor yang melaksanakan setiap kegiatan yang dijalankan oleh aktor lainnya. Dinas Pariwisata sebagai leading sektor memfasilitasi kerjasama dengan BCA. Pihak BCA memberikan pelatihan pada Darwis. Peran dari OPD lainnya seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan serta Dinas Pertanian hanya didasarkan pada program yang berkaitan dengan geopark saja. Jika tidak ada program mereka ke sana, maka mereka tidak ikut serta dalam kolaborasi tersebut. Sedangkan pihak dari LPPM Unan sendiri yaitu berperan dalam pembuatan dokumen master plan Geopark Anambas Seloke. Kemudian insentif untuk berpartisipasi. Setiap aktor memiliki insentif untuk berpartisipasi, tidak hanya berupa rupiah saja, tetapi masing-masing aktor yang berkolaborasi ada insentifnya berupa tanggung jawab sosial dari CSA yang diberikan BCA. Kemudian yang kedua, kepemimpinan fasilitatif. Yang pertama yaitu penetapan kebijakan. Penetapan kebijakan dalam pengelolaan pariwisata Geopark Siloke ini tidak ada kebijakan secara tertulis, hanya berupa himbauan saja, sehingga tidak adanya suatu keharusan atau kewajiban. Sedangkan antara Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sijunjung dengan BCA, hanya antara mereka saja, tidak masyarakat tidak dilibatkan dalam suatu pembuatan atau perencanaan kebijakan tersebut.
Yang kedua, memfasilitasi dialog. Memfasilitasi dialog pengelolaan Geopark Siloke ini merupakan kolaborasi yang sangat kompleks, di mana OPD yang ada di Kabupaten Sijunjung itu difasilitasi melalui Badan Pengelola Geopark atau BP Geopark. Antara Dinas Pariwisata dengan aktor lainnya ini juga menjalin keterkaitan secara langsung. Yang ketiga, mengeksplorasi keuntungan bersama. Dalam hal ini dikatakan sudah optimal karena keuntungan yang diperoleh aktor tersebut berbeda dalam setiap kolaborasi. Keuntungan tersebut dapat dikategorikan akan tercapai atau juga akan terlaksana dalam kolaborasi. Keuntungan yang diperoleh oleh Dinas Perpora yaitu terjalankan program dari mereka dan tercapainya kinerja. Sedangkan keuntungan dari CSR terjalankan suatu tanggung jawab sosial yang nantinya berdampak jangka panjang bagi organisasi mereka. Sedangkan bagi Port Darwis dapat berbagai macam ilmu untuk mengelola pariwisata ke depannya. Kemudian yang ketiga, desain institusional. Yang pertama, partisipasi. Partisipasi masing-masing aktor berbeda-beda. BCA terlebih dahulu melihat adanya kendala SDM untuk mengelola pariwisata, maka dari itu mereka melakukan pembinaan bagi Pok Darwis. Pemerintah Nagari juga menghimbau kepada masyarakatnya untuk menjaga fasilitas yang telah diberikan oleh aktor lainnya. Yang kedua, aturan dasar yang jelas. Belum ada aturan dasar yang jelas dalam kolaborasi antar OPD di Kabupaten Sijunjung. Aturan kolaborasi antar Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga hanya berupa himbauan saja. Dan penandatanganan kerjasama itu belum adanya kesepakatan. Yang ketiga, transparansi pelaksanaan kolaborasi. Dalam hal transparansi ini sudah ada dalam bentuk penyampaian rencana dan evaluasi dalam setiap rakor yang dilakukan dan adanya kejelasan peran dan dari masing-masing aktor yang berkolaborasi. Kemudian proses kolaborasi. Yang pertama, dialog antar muka. Ada terjadinya dialog antar aktor itu dilakukan dengan baik melalui rapat yang diadakan setiap 3 bulan sekali. Kemudian ada juga komunikasi rutin yang dilakukan setiap akan melakukan kegiatan seperti secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan ini kolaborasi ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing mereka yang nantinya tidak ada menyalahkan satu sama lain. Kemudian dilakukan juga penyamaan persepsi dan paradigma kepada masyarakat bahwasanya potensi wisata yang mereka miliki nantinya akan berdampak jangka panjang, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada mereka. Yang tiga, komitmen terhadap proses. Setiap aktor berkomitmen untuk mengelola pariwisatanya. CSR membangun fasilitas di objek wisata Siloke, kemudian melakukan pelatihan dan pembinaan bagi Pok Darwis, serta pemerintah juga melakukan pembinaan untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia yang ada di negeri Siloke. Yang keempat yaitu pemahaman bersama. Pemahaman bersama ini setiap aktor memahami hal yang menjadi kewajiban mereka dalam kolaborasi yang dilakukan. Hasil sementara menunjukkan hal yang positif, di mana masyarakat menunjukkan hal bahwa dengan tidak merusak fasilitas yang telah ada di objek wisata, kemudian dengan adanya kolaborasi dengan BCA ini, pariwisata Geopark Siloke ini sudah mulai dikenal oleh nasional maupun internasional, dan telah masuknya Siloke ini menjadi salah satu anugerah desa wisata Indonesia. Namun terlepas dari itu, masih perlu dibina dari segi sumber daya manusianya sampai mereka benar-benar mandiri. Bab 6, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu berdasarkan teori Ansel dan Gas, kolaborasi pengelolaan pariwisata Geopark Siloke ini dapat dikatakan berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi para aktor untuk turut serta dalam pengelolaan pariwisata Geopark Siloke ini. Namun, dari segi kepemimpinan dalam menetapkan kebijakan serta aturan dasar dalam kolaborasi belum terlalu jelas, karena baru berupa himbauan secara langsung, tidak ada aturan yang mengikat terkait perjanjian kerjasama dengan pihak lain atau BCA. Sudah ada, namun kesepakatan secara tertulis belum ada. Kemudian adanya ketidakseimbangan sumber daya yang belum optimal. Serangkaian dari proses kolaborasi pengelolaan pariwisata Geopark Siloke berjalan baik. Membangun komitmen sangat penting untuk partisipasi meningkat, dan hasil dari proses dapat berdampak positif dalam kolaborasi.
Yang menjadi sarannya itu yaitu yang pertama sebaiknya pada kondisi awal kolaborasi pemerintah dan aktor lain menjalankan peran dan komitmen dalam kolaborasi sehingga tidak ada aktor yang merasa tumpang tindih perannya dan tidak ada yang merasa dirugikan. Yang kedua disarankan agar pemerintah Kabupaten Sijunjung dan aktor lainnya lebih erat berkomunikasi sehingga tidak ada gangguan komunikasi antar aktor. Yang ketiga seharusnya pemerintah memfokuskan aturan dasar yang jelas dalam kolaborasi sehingga dapat menjadi pedoman bagi aktor yang berkolaborasi untuk kelompok sadar wisata agar dapat mempraktekkan ilmu yang telah didapat dalam pembinaan untuk mengelola pariwisata yang mereka miliki. Yang kelima, pemerintah nagari lebih meningkatkan perannya dalam melakukan penguasaan dan kolaborasi pengelolaan yang mereka miliki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.